mudah-mudahan sudah terlihat. Seperti telah saya sampaikan sebelumnya, materi kita di minggu keempat ini adalah skala dalam gambar teknik. Mungkin kalian sebagai mahasiswa sebelumnya gitu pernah lihat gitu ketika ada yang masuk jurusan arsitektur kan karena memang sudah kepengen, sudah tahu sebenarnya isi pelajaran di prodi arsitektur itu seperti apa. Mungkin udah ada yang menunjukkan ketertarikan dengan melihat gambar-gambar bangunan atau gambar-gambar rumah gitu di literatur-literatur sebelumnya atau di internet dan sebagainya. Mungkin ada yang menyampaikan kan ketika saya perkenalan ada yang menyampaikan dia tertarik masuk ke arsitektur karena melihat saudaranya atau orang tuanya atau paman, bibi, om, tante masuk ke jurusan arsitektur, berkarir di dunia konstruksi dan tertarik untuk Anda ikut masuk. Sebagian dari Anda mungkin udah lihat kalau misalnya gambar denah rumah di bawahnya itu ada tulisan skala berapa. Terus gambar tampak bangunan dari depan, di bawahnya juga ada skala. 1 dibanding sekian. Kalau sini contohnya 1:100. Tampak bangunan ada macam-macam ya. Tampak dari depan, tampak dari samping kanan, tampak dari samping kiri, tampak dari belakang, atau tampak utara, tampak selatan, tampak timur, tampak barat. Itu biasanya selalu diberi keterangan tambahan di bawahnya skala 1 banding berapa. Nah, kenapa sih ada yang namanya skala itu? Karena kan kita menggambar sesuatu yang besar ya. Bangunan rumah dalam konteks kita di arsitektur, bangunan rumah itu kalau 1:1 as is, segede aslinya, itu nggak akan fit masuk ke dalam gambar kita. Nggak akan fit masuk ke dalam bidang gambar kita, maaf maksud saya, bidang gambar ya. Rumah yang 1:1 as is, segede rumah yang kita tinggali, kalau digambarkan kembali butuh kertas yang sebesar tampak rumahnya. Butuh kertas yang sebesar seluas ruangannya, begitu. Jadi mau nggak mau, if we want to fit our building into a piece of paper atau media gambar kita atau bidang gambar kita harus shrinking dulu kan, harus shrink dulu rumahnya atau bangunannya untuk kita gambarkan ke dalam bidang gambar kita. Disitulah skala comes in, di situ skala berperan gitu. Dia mencoba memproporsikan gambar yang bangunan yang 1:1 segede itu masuk ke dalam bidang gambar kita. Dilakukan perkecilan beberapa kali dengan menggunakan rasio aslinya berapa, pengecilannya jadi berapa, atau satu ukuran di gambar kita sama dengan berapa ukuran di benda aslinya. Sampai di sini kebayang? Nah, selain di gambar arsitektur, di peta juga kalian udah belajar geografi kan di SMA kan? Di SMK juga mungkin ada. Di peta itu ada selain keterangan tentang petanya, ada peta kuncinya, jadi maksudnya peta dalam skala yang lebih besarnya seperti ini, lalu kemudian kita zoom in, masuk misalnya kecamatannya saja, kecamatan tertentu, di sini ada tulisan skala. Di sini nih, skala 1:14.000, lalu ada skala berbentuk batang. Bisa dilihat di sini. Untuk contoh peta yang lain ada tulisan skala 1:32.000, terus ada skala batang dalam bentuk kilometer. Ini lebih ekstrim lagi. Sebuah wilayah yang realnya to fit into our paper atau bidang gambar harus diperkecil dengan lebih ekstrim. 1 unit dalam bidang gambar harus mewakili panjang yang lebih besar, panjang yang lebih panjang, misalnya seperti itu. Jadi 1 di sini
1 cm di skala sama dengan 14.000 cm di real condition. Kalau di sini tulis 1 dibanding 320.000, itu sama dengan 1 cm di peta ini, 320.000 cm di real life-nya. Lalu kemudian disampaikan juga skala batang. Nanti kita akan sampai pada penjelasan tentang skala batang. Next. Jadi skala itu adalah perbandingan antara ukuran gambar yang 1 itu tadi dengan ukuran sebenarnya. Dinotasikan dengan perbandingan antara angka atau persentase. Perbandingan angka dan persentase. Jadi misalnya perbandingan angka 1 dibanding 100 tadi ya di gambarnya. Nah, atau 1 dibanding 10.000 kalau di peta misalnya. Semakin besar angka perbandingan, semakin kecil ketelitian. Mau diingat, jadi kalau angka perbandingannya itu apa ya? Kalau 1 dibanding 10.000 itu kan lebih kecil ya dibanding dengan 1 dibagi dengan 100 ya. Ya nggak sih? Jadi semakin besar angka perbandingan, semakin kecil ketelitian. Maksudnya nih, kalau 1 dibanding dengan 10.000, angka perbandingannya kan semakin besar nih. Angka ininya. Maka semakin kecil ketelitian dan kesalahan akan semakin besar. Maksudnya presisinya akan lebih kecil. Apa bedanya kesalahan pengukuran semakin besar dengan kepresisian makin kecil? Sama ya. Jadi kalau kesalahan ke sana, tingkat kepresisian, presisi ya di sini. Sorry, ini saya pakai mouse. Presisinya makin kecil. Tapi semakin kecil angka perbandingan, ya semakin kecil angka perbandingan gambar, makin semakin besar ketelitian. Berarti presisinya makin apa presisinya? Kalau lihat dari tren yang sebelumnya. Makin tinggi, Bu. Presisinya makin tinggi, ya. Tingkat kepresisiannya makin tinggi. Kesalahan semakin berkurang. Next. Nah, kalau dalam gambar teknik, kita biasa pakai 2 sistem skala, terutama di peta ya. Kalau gambar teknik biasanya kita akan lebih banyak nulis skala itu pakai ini aja, apa namanya, angka. Tapi nanti ada kelemahan. Kenapa kalau misalnya kita hanya menggunakan skala dengan angka itu akan ada kelemahan. Kalau skala itu skala panjang ada beberapa. Jadi skala kecil atau skala pengecilan itu misalnya real objeknya sebesar ini, digambarkan kembalinya itu menjadi sebesar ini. Kalau skala penuh itu real objeknya misalnya seperti ini, digambarkan kembali menjadi seperti ini. Jadi istilahnya kayaknya 1:1 lah ya, as is ya. Kalau yang ini 1 di sini, mungkin di sininya 10. Jadi ini 1:10. Kalau skala pembesaran itu gimana ceritanya? Skala pembesaran itu bendanya sekecil ini digambarkan di bidang gambar
menjadi seperti ini. Ini 1, ini 10, berarti ini 10 dibanding 1. Ini realnya ya. Yang ini real. Yang ini digambar. Kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau gambar-gambar arsitektural, itu biasanya kita gambarkan kembali dengan menggunakan skala pengecilan. Contohnya apa? Kalau misalnya kita menggunakan skala pembesaran, mungkin bukan di bidang ilmu kita. Ada yang bisa membantu saya memberitahu contohnya? Izin menjawab, Bu. Misalnya seperti tampak mikroskopis seperti bakteri atau sel-sel. Tuh, jadi misalnya real life bakteri tidak bisa terlihat kasat mata kan? Kita mencoba menjelaskan gambar bakteri apa? Apa contoh nama bakteri? Streptococcus misalnya. Fokus itu koma kalau nggak salah, saya lupa. Kan nggak kelihatan kasat mata. Kita kalau mau menggambarkan harus lihat mikroskop dulu, lalu kemudian pembesaran. Jadi bisa lihat inti selnya atau inti dari bakterinya, lihat gimana dia, gimana bentuknya, gimana kulitnya dan sebagainya. Jadi realnya sangat kecil untuk bisa mengerti, kita memperbesar skalanya. Gitu. Terima kasih, Arif. Berikutnya, skala blok atau skala batang. Jadi selain tulisan berupa perbandingan ini, kita memberikan skala batang. Jadi ini kan jaraknya 1 nih. 1 kilometer. Nah, 1 kilometer di sini kita cocokkan lagi ke gambar petanya. Kalau misalnya kita punya misalnya satu ini, itu sama dengan 1 kilometer di real life-nya, di real real buminya lah istilahnya. Kalau di US kita biasanya pakai miles, unitnya berbeda. Jadi 1 unit ini sama dengan 1 miles in real life. Begitu. Mungkin kalian sudah tahu ya. Lalu kemudian ini adalah 5.000 feet. Di real life 5.000 feet. Dan kalau mau perlu detail lagi, ini ada bar-bar yang lebih kecil, bar-bar. Yang kita tahu, jadi 1 bar yang kecil ini berapa feet tuh kira-kira? Kalau ini ke sini adalah 5.000. Ini kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 1.000. Ya, oke, thank you. Next. Jadi ini tadi saya sudah sampaikan dengan memberikan pertanyaan pada Anda. Kalau misalnya skala pembesaran itu gambarnya dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Jadi format skala pembesaran itu adalah angka pembesarannya dibanding dengan 1. Jadi kalau diperbesar 50 kali, 50 banding 1. Kalau diperbesar 20 kali, 20 banding 1. Kalau diperbesar 10 kali, ya 10 banding 1. Atau kalau misalnya ada yang ini lagi, ada 5 banding 1, 2 banding 1. Kalau skala penuh, gambarnya dibuat skala besar dengan benda sebenarnya. Jadi 1 banding 1. Kira-kira contohnya apa ya kalau kita mau menggambarkan mock-up skala penuh ini? Kita mau bikin apa ini? Gambar apa ini? Gambar yang kira-kira masuk ke dalam bidang gambar kita kalau digambarkan di A3 aja misalnya. Oh, Bu, izin menjawab. Seperti itu bukan, Bu? Desain uang misalnya. Gambar untuk uang logam seperti itu. Bisa. Ya,
Bisa. Jadi misalnya Anda ada desain uang baru misalnya 100.000 misalnya. Digambarkan as is 1:1 misalnya. Atau ada yang suka koleksi figurin nggak cowok-cowok nih? Figurin tahu? Ada, Bu. Nah, jadi kalau figurin itu kan mungkin besarnya, saya nggak ada figurin ya, tapi ini ada mainan anak saya bisa saya kasih contoh. Misalnya ini, anggaplah ini figurin yang terkenal gitu ya. Ini kan nggak terlalu besar kan, muat ke dalam satu bidang kertas. Ini salah satu tokoh di English Time ya, ini belajar bahasa Inggris bersama English Time, ini salah satu contohnya, anggaplah ini figurin terkenal. Jadi digambarkan muat ini kan di kertas A3 ketika kita mau bikin mock up, ketika kita misalnya kita sebagai desainer ini mau minta bikinin sama pabriknya yang akan membuat ini di real condition, membuatnya dalam skala lebih banyak, bisa selalu skala 1:1. Next, berikutnya. Kalau kita ini ya, kita pasti mainnya di skala pengecilan karena bentuk besarnya benda yang akan kita gambar pasti lebih besar dari diri kita. Lebih bahkan ya udah pasti lah lebih besar dari bidang gambar, bahkan lebih besar dari diri kita. Jadi biasanya kita itu akan main di gambar-gambar yang in between ya. In between itu misalnya kita mulai dari peta wilayah, karena kita sebelum merancang satu bangunan, biasanya kita harus lihat dulu kan lokasi bangunan kita di real life, lokasinya di mana. Itu biasanya kita lihat di gambar peta, 100.000, 2.000, atau 110.000 dulu. Terus kita mau lihat bikin peta situasi, kita pakai skala 1:1000. Ini misalnya dalam konteks peta situasi ya, atau kita mau bikin kayak mau lihat master plan-nya. Nah, gambar-gambar yang kita buat itu berkisar dalam skala ini. Kalau masa bangunannya masih kecil dan bidang gambar kita misalnya A3 atau A2, kita bisa 1:50. Most of the time kita pakai 1:100. Untuk level-levelnya Anda ini, kita pakai 1:100 atau 1:50, tergantung dari besar bangunannya. Tapi kalau kalian udah nanti di tingkat atas, udah bikin apartemen, udah bikin hotel, udah bikin kompleks bangunan, pendidikan misalnya. Bangunannya sudah terlalu besar, fitnya di skala di bidang gambar A2, yang diminta untuk penggambaran, ya mungkin kalian akan gambar di 1:200 atau 1:400. Nah, untuk kalian juga di gambar teknik, untuk detail-detail tertentu, kalian akan diminta untuk gambarkan di 1:20 atau di gambar 1:10. If you still remember, itu artinya apa? Berikutnya, sama, mengulang saja bahwasanya kita kalau pembesaran itu X-nya X itu menunjukkan apa ya? Berapa kali dia diperbesar, jadi X banding 1, ya misalnya 50:1 berarti dia diperbesar 50 kali, kalau 20:1 berarti dia diperbesar 20 kali, dan sebagainya. Kalau ukuran sebenarnya itu adalah 1:1, kalau skala pengecilan 1:2 berarti dia diperkecil 2 kali dari aslinya. Kalau 1:5 dia diperkecil istilahnya 5 kali dari aslinya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau 1:100, yang sering kita pakai aja, ini angka gampang ya. Kalau 1 cm di gambar sama dengan berapa di real life? Satu meter, Bu. Ya, sama dengan 100 cm di real life atau sama dengan 1 meter ya.
Nah, ini saya minta kalian balik lagi untuk lihat unit, masih ingat di SMA mungkin ada, bukan SMA, SD kali ya, tangga satuan unit pengukuran itu. Di sini bisa diingat kembali, misalnya ini ya. Ini, konversi satuan panjang. Biasanya kita akan main di sentimeter kan ya, karena jadi kalian harus ingat dari sentimeter ke meter itu berapa sih, berapa nol di belakang ya. Kalau misalnya 100 cm, kalau misalnya naik kan dikurangi nolnya rontok jadi 1 meter. Atau kalau misalnya dari 1 meter itu berapa senti sih, ingat turunnya 2 kali, berarti tambahinnya nolnya 2 kali. Mudah-mudahan ini masih ingat, ini mah sederhana. Sekarang kita coba dulu. Salah. Ini aja misalnya. Contoh perhitungan. Skala 1/2. Ukuran bendanya adalah 50 cm. Berapa ukuran di gambar? Jadi ukuran benda dikalikan dengan skala, jadi ini kan ukuran bendanya itu 50. Skalanya itu 1/2 atau 1/2 ya. 50 kali 1/2 berapa? Nggak usah pakai kalkulator, coret aja ini ya. Misalnya berapa? 25. Jadi ini 25. Jadi ukuran di gambar adalah 25. Kalau untuk skala 1/5, ukuran bendanya 50, berarti ukuran di gambarnya berapa? 10 cm. 10 cm. Betul. Ini mah gampang. Next. Nah, sekarang penerapannya dalam bidang arsitektur. Biasanya skala kecil di bidang arsitektur itu ketika kita pakai 1/1000 atau 1/2000, itu biasanya untuk gambar situasi atau peta situasi. Situasi itu seperti apa? Peta situasi itu pada prinsipnya menunjukkan hubungan antara bangunan kita, lokasinya, dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Atau juga kita bisa lihat bagaimana hubungan letak bangunan kita terhadap bangunan-bangunan sekitarnya di peta master plan. Nah, kalau mau 1/100 atau 1/50, itu biasanya kita gunakan untuk gambar-gambar perencanaan atau gambar-gambar perancangan. Jadi, untuk gambar denah, tampak, potongan, biasanya itu ya, gambar denah, tampak, potongan. Tapi kalau kita juga nanti kan akan menggambar gambar detail ya, baik itu gambar detail fondasi, detail plat lantai, detail balok, detail kolom. Mungkin kita akan pakai skala yang seperti ini, skala 1/50 atau skala 1/20. Untuk gambar detail lagi yang lebih terstruktur, detail yang lebih zoom in lagi gitu, atau gambar detail struktur, misalnya detail pembesian, misalnya detail hubungan kusen, misalnya kita bisa pakai 1/10. Kusen juga bisa kita pakai 1/5, karena kalau misalnya kusennya relatif lebih tipis ya, kayak kusen aluminium dan sebagainya, kalau kita mau menggambarkan profil potongan aluminiumnya itu kadang-kadang kita perlu gambar yang lebih detail lagi. Itu. Next. Kalau misalnya di teman-teman Anda ada nggak yang jurusannya mesin atau elektro? Ada, Bu. Ada. Nah, mereka itu yang digambar beda lagi. Yang mereka gambar itu adalah baut, detail-detail sambungan join antara besi satu dengan besi lainnya gitu, plat
Misalnya kalau orang teknik mesin atau teknik penerbangan, misalnya hubungan antara plat sayap misalnya dengan plat bodi pesawat, misalnya seperti itu. Prefabnya seperti apa? Nah, biasanya gambarnya menggunakan skala pembesaran karena bendanya kan lebih renik ya. Ini salah satu contoh lain ya, Arif ya, untuk menggambar menggunakan skala pembesaran nggak cuma sekedar apa namanya gambar-gambar bakteri, tapi gambar-gambar mur, gambar-gambar reflect, gambar-gambar dalam kaitannya dengan mesin dan sebagainya. Nah, kalau di gambar peta tadi saya sebutkan, selain kita memberikan keterangan mengenai 1:10 misalnya 10.000 dan sebagainya, kita juga menggunakan skala batang. Karena kalau misalnya di peta itu biasanya apa ya? Ada proses ketika kita fotokopi, nggak tahu sekarang masih musim nggak sih fotokopi? Kalau dulu saya masih musim sekali fotokopi peta gitu, lalu kemudian perkecil gitu. Kebayang nggak kalau misalnya petanya dari skala dari bidang gambar yang ukurannya 1:, yang ukurannya A2, kita kan males kan kadang-kadang bawa peta ukuran A2 kemana-mana, naruh di tabung gambar gitu. Walaupun sebenarnya tabung gambar itu adalah kebanggaan sendiri nih buat mahasiswa arsitektur. Karena begitu tahu bawa tabung gambar, oh ketahuan nih. Kan ini kalau nggak mahasiswa arsitektur, mahasiswa teknik sipil, atau mahasiswa teknik mesin, atau teknik penerbangan. Kalau dulu zamannya saya kuliah di ITB itu, cuma jurusan-jurusan itulah yang bawa tabung gambar. Dan yang paling sering bawa tabung gambar itu adalah anak arsitektur. Anak sipil nggak terlalu, tapi ya anak sipil suka bawa. Jadi itu adalah identitas kita. Kalau kita udah bawa tabung gambar kemana-mana dengan mata kucel, habis begadang dan sebagainya gitu, nah itu tuh anak arsitektur. Dan anak arsitektur itu salah satu cirinya adalah kalau zaman saya kuliah dulu, proporsi perempuannya itu paling banyak, bukan paling banyak ya. Walaupun proporsi perempuannya dibanding laki-lakinya itu relatif masih nggak 1:1, tapi kalau untuk di ITB perempuan itu jarang zamannya saya dulu. Jadi kalau di teknik mesin misalnya dari 100 siswa 98 cowok, 2 cewek. Itu benar-benar treasure, benar-benar harta. Di jurusan elektro misalnya, dari 80 mahasiswa perempuannya ada 4. Nah, gitu. Kebayang betapa garingnya gitu kan suasana. Nah, begitu kalau di arsitektur dari 80 mahasiswa misalnya 50 laki-laki, 30 perempuan. Wah, itu udah oase banget itu. Nah, udah gitu pakai tabung gambar gitu kan. Wah, ini cewek arsitektur misalnya seperti itu. Jadi itu adalah identitas sendiri itu ya buat dan kebanggaan sendiri itu buat mahasiswa arsitektur. Nah, kalau di UPI kelihatannya arsitektur banyak ceweknya ya, Pak Aldis ya tadi dan Pak Agara yang memberikan yang Ya, PG. 60% lebih kalau tidak salah yang angkatan sekarang. 60% lebih cewek ya. Ini ada pergeseran, ada shifting apa namanya? Ketertarikan perempuan di bidang konstruksi, di bidang arsitektur. Walaupun nanti ya kita lihat penelitiannya Bu Tutin tentang gender ya, tentang peran arsitek perempuan di bidang arsitektur di real profesi arsitektur itu masih belum ya kelihatannya Pak Aldis ya, proporsinya masih jauh dibandingkan dengan arsitek laki-laki. Nah ini perannya kalian ini tongkat estafet yang mesti kalian sambut dan lanjutkan perjuangan arsitek perempuan atau perempuan yang bergerak di bidang industri konstruksi. Ini sudah. Nah, kalau ini diperbesar 2 kali menjadi skala awalnya skala 1:200.000 diperbesar 2 kali menjadi skala 1:100.000. Nah, kalau di perbesaran gambar kita gini prinsipnya ya. Ini misalnya 1 unit ya. Terdiri dari 4 subunit ya. Kalau diperbesar 2 kali, itu diperbesarnya bukan hanya ke satu sisi ya, tapi diperbesarnya ke sisi di kedua sisi panjang maupun sisi lebar. Jadi jangan biasakan di arsitektur, ini saya paling cerewet ya, Pak Aldis ya. Kalau misalnya kita punya, Kalau misalnya kita punya gambar atau picture gitu,
terus kita perbesar, biasakan nariknya dari sini. Ini kalau untuk image ya. Saya tuh paling nggak suka kalau misalnya perbesar, ditariknya ke satu sisi. Jadi stretch tapi tidak proporsional. Atau kalau misalnya cewek nih, gambarnya, fotonya, selfie-nya mau kelihatan lebih kurus, di stretch-nya hanya ke arah satu sisi sehingga pipinya terlihat lebih tirus. It's not the way kita bekerja di bidang arsitektur. Kita harus tampilkan apa adanya. Kita kalau penerapannya di dunia nyata ya stretch-nya ke kedua arah gitu, sama besar. Jadi tariknya dari kanan bawah gitu ya. Jadi perbesaran 2 kali itu ya perbesaran 2 unit, 2 kalinya ke arah kanan dan 2 kali juga ke arah luas. Jadi luasnya menjadi berapa kali? Kalau perbesarannya 2 kali lebar dan 2 kali panjang, luas unitnya jadi berapa? 4 kali. 2, 3, 4 kali ya. Luasnya jadi 4 kali. Dengan perbesaran 2 kali. Kalau perbesaran 3 kali, ya 3 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Luasnya menjadi berapa kali? 9. Luasnya menjadi 9 kali. Kalau 4 kali, ya luasnya bisa menjadi 16. gitu ya. Jadi perbesarannya itu proporsional ke faktor panjang dan ke faktor lebar. Next. Ini ada mungkin video suplemen, tapi ini kelihatannya videonya dibuat oleh mahasiswa. Jadi nanti silahkan dilihat. Poin saya adalah selain dari penjelasan dosen atau penjelasan para dosen pembimbing, kalian bisa mendapatkan informasi tambahan, bahan belajar tambahan, suplemen dengan melihat sumber-sumber gambar atau video, audiovisual dari YouTube ataupun sumber-sumber lainnya. Jadi kita coba lihat aja dulu ini ya. Mudah-mudahan bisa stop share. Saya coba play dulu ya. Nanti saya akan percepat kalau misalnya dia a bit irrelevant. Ya, sesuai dengan SAP yang sudah. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini adalah agar mahasiswa yang pertama memahami penggunaan skala gambar, yang kedua mahasiswa mau membuat gambar berskala. Oke, kita langsung saja. Skala grafis ada 2. Jadi ada skala batang, ada skala angka. Nah, ini adalah definisi dari skala batang. Kita tadi sudah bahas ini ya, skala batang dan skala angka. Saya akan maju untuk supaya Anda bisa adalah gambar detail, jadi harus diperbesar lagi. Nah, skala sebenarnya yang kedua atau full scale model ya, gambar yang dibuat ukurannya sama dengan ukuran benda asli seperti mock-up gitu ya. Jadi kalau benda aslinya 1 meter, kita gambarnya juga 1 meter gitu ya. Nah, skala pengecilan, gambar yang dibuat lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Nah, kita bikin rumah gitu ya, misalnya ukuran lebar tapak depannya 8 meter, ketinggiannya 12 meter. Maka kita kecilkan skalanya dengan perbandingan tertentu. Nah, ini cara menghitung skala. Sebagai contoh, buat gambar ruangan berukuran 3x3 meter dengan skala 1:100. Maka 3 meter, ya, untuk ukuran ruangnya 3 meter, saya jadikan sentimeter dulu, baru saya bagi dengan skalanya, hasilnya adalah 3 cm. Jadi ruangan yang akan digambar dengan ukuran
3 cm kali 3 cm. Jadi artinya 1 meter pada gambar itu diwakili oleh 1 cm. Ya, 1 meter pada ukuran sebenarnya diwakili oleh 1 cm pada gambar. Oke, nah kalau kita balik, jika pada gambar berskala 1:50, terdapat ruangan berukuran 6 cm kali 9 cm. Berapakah ukuran sebenarnya? Maka skala dikali ukuran pada gambar, itu hasilnya adalah 300 cm, kita jadikan meter. Artinya, 6 cm kali 9 cm pada gambar itu ukuran sebenarnya adalah 3 meter kali 4,5 meter. Lagi nanti kalau misalnya disuruh, nah ini saya punya ruangan 8 meter kali 10 meter, gambar dengan skala 1:20 gitu ya kan, tinggal menghitung saja. Berarti kalau 8 meter itu dijadikan sentimeter, kemudian dibagi skalanya, jadi saya harus menggambar berapa senti pada lembar gambar, gitu ya. Oke, sebagai pemanasan, Nah, tidak afdol kalau misalnya dalam setiap pertemuan gambar teknik kalau tidak ada latihannya. Nah, kita sekarang akan masuk ke menjelaskan gambar latihannya. Mungkin kalau yang angkatan sebelumnya udah tahu kira-kira gambarnya apa saja ya. Kita jelaskan dulu. Mungkin saya minta bantuan Ibu Kunti untuk menjelaskan tugas bagi mahasiswa pada pertemuan kali ini. Memang nggak Ibu Kunti? Baik Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung ke latihan mungkin ya. Jadi saya akan share dulu pengantarnya dulu mungkin ya untuk tugas ketiga ini. Oke, jadi di tugas ketiga ini sebetulnya kita akan membuat skala gambar ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ilham cukup banyak dan lengkap gitu ya, tinggal apa sih tugasnya begitu ya. Nah ini skalanya jadi sebetulnya untuk mengecilkan atau memperbesar ukuran penyajian objek gambar. Jadi nanti tugasnya itu akan digambar di atas bidang kertas, jadi bagaimana menyajikan perbandingannya secara nyata gitu ya. Nah kemudian aturan tugasnya seperti biasa, kertas A3 pada larang gitu ya, kemudian menggunakan mistar gambar, teknik presentasinya masih menggunakan pensil. Kemudian kop gambar seperti sebelumnya itu diseragamkan, nanti akan ada contohnya. Kemudian tentu dikerjakan secara mandiri di rumah, dan asistensi itu minimal 1 kali. Nah, tugas seperti biasa dikumpulkan setiap seminggu sekali, biasanya sehari sebelum hari Senin, gitu ya. Oke, selanjutnya ini sudah terlihat belum yang gambar latihannya? Sudah Ibu. Sudah ya? Bu. Oke, di sini kita lihat kalau tugasnya ini ada gambar garis dan juga bidang geometri. Nah, kita melihatnya ini apa namanya? Nah, ini saya minimum dulu ya. Oke, jadi kertas A3 nanti diambil seperti biasa garis tepi dari mulai di kiri 1,5 cm marginnya, kemudian sebelah kanan 1 cm, di atas 1 cm, dan di bawah ada kop. Ini ada sudah jelas ya, begitu ya ukuran-ukurannya, mulai dari logonya, kemudian dari nama prodi, kemudian mata kuliah, judul tugas, nama NIM, dosen, asisten, paraf, nomor tugas, nomor lembar, dan keterangan. Itu seperti biasa. Kemudian di gambar garis, di sini sudah jelas ya, ada skala-skalanya sudah tertulis. Jadi mulai dari garis tepi tadi yang sudah diambil 1,5 cm dari tepi kertas, itu diambil lagi 1 cm ke kanan, kemudian 1 cm dari atas garis tepi, itu buat garis yang pertama gitu ya. Nah, ukuran-ukurannya sendiri sudah jelas, ada garis yang awal yang paling atas itu yang tipis, itu menggunakan pensil H ya. Jadi pensil H yang digunakan untuk garis tipis yang paling atas. Kemudian ada jarak lagi, tadi yang 1 cm tadi mengambil tanda lah begitu ya, dari 1 cm tadi 3 mm ke bawah ada garis yang di sini. Nah, ini kan tadi sudah ambil ya 1 cm dari garis tepi. Ini ada jarak 3 mm sampai ke garis yang ini. Garis yang pertama. Kemudian dari garis pertama yang tipis H tadi ke garis yang lebih tebal menggunakan
pensil 3B atau 4B non mekanik ya, jangan yang mekanik. Ini ada jarak 4 mm kemudian dibuat garis. Nah, garis panjangnya ini sudah jelaskan ya, ada tulisan skala 1:50. Jadi kalau misalkan di sini ukuran yang garis di atas ini 750, maka kalau skala 1:50 kira-kira panjangnya berapa? Ada yang bisa jawab? 25, Bu. 25 cm ya. 15, Bu. 15, Bu. Iya, 15 ya, bukan 25 ya. Kalau 25 habis nanti ya kertasnya gitu ya. Nah, 15 cm dari kiri menuju ke kanan gitu ya. Jadi mulainya dari sisi kiri ini. Kemudian buat lagi tulisan skala 1:50-nya ini menggunakan 2B mekanik. Jadi beda-beda ya. Garis yang pertama itu garis tipis H, menggunakan pensil H. Yang tebal itu menggunakan pensil 3B atau 4B non mekanik. Kemudian yang skalanya itu menggunakan 2B mekanik. Jadi disiapkan pensil dan alat tulisnya yang lainnya begitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi ke berikutnya. Tapi jangan lupa tulisan-tulisan yang skala 1:50 dan 750 tadi itu menggunakan huruf dan angka yang baik seperti tugas yang sebelumnya. Jadi jangan sampai dilupakan ya, yang kemarin sudah dibuat itu harus rapi kembali gitu ya. Jadi jangan karena fokus skala jadinya lupa gitu ya huruf dan angkanya, itu terus dibawa sampai nanti begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, mohon maaf ini berisik. Selanjutnya adalah garis yang kedua, ini skala 1:20, sama ya aturannya seperti yang tadi begitu ya, dibagi saja ya 235 dibagi 20 seperti itu. Jadi sebetulnya ini hampir semuanya adalah skala apa kira-kira? Skala pembesaran, penuh atau pengecilan? Kalau pengecilan. Pengecilan ya. Pengecilan, Bu. Oke, pengecilan ya. Jadi ini semua seterusnya dari mulai yang 750, 235, kemudian yang membawa 120, 62, ini lihat skalanya. Skalanya ini adalah nanti semua ini mengikuti skala ya. Nah, kemudian itu yang sebelah kiri. Kemudian 4 garis yang kanan ini begitu ya. Ini mulainya dari kanan gitu ya. Kalau yang tadi sebelah kiri mulai patokannya 1 cm dari garis tepi yang kiri, sekarang 1 cm dari garis tepi yang kanan, gitu ya. Jadi mulai dari kanan ke kiri. Kira-kira ini 15.400 ini dibagi 1.000, begitu ya. Jadi 15,4 cm ya panjangnya. Nah, aturan-aturan tadi sama ya, 3 mm yang tadi, jarak-jarak tadi digunakan lagi di yang sebelah kanan ini. Dan itu berurutan sampai ke yang ukuran 875. Gitu ya, mudah ya, nggak susah ya, gitu ya. Ini hanya garis saja. Tapi jangan lupa kerapihan garis, kemarin sudah belajar ya, garis itu konsistensinya bagaimana, itu tetap dilanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah membuat gambar geometri. Nah, ini bervariasi ya bentuk-bentuknya gitu ya, ada berapa ini? 10 gambar. Nah, ini juga sama, dia menggunakan skala mulai dari 1:10 ya, 1:200, macam-macam ya di sini ya. Jadi nanti ukuran ini adalah jarak dimensinya begitu ya, ada 15, 5 gitu ya. Ini semua ini adalah nanti pembandingnya ke skala 1:sekian, 1:sekian. Jadi nanti dibuat dengan pensilnya, yaitu garis tepinya adalah garis tebal 2B non mekanik. Kemudian diarsir dalamnya menggunakan arsir 2B mekanik. Jarak arsir 1 mm ya. Ini sama juga nih seperti yang kemarin gitu ya, mengarsir. Jadi harus konsisten juga, yang rapih begitu ya. Jangan ada yang jaraknya tidak sama begitu ya. Jadi dibuat rapih. Hati-hatinya adalah nanti kalau yang menggunakan seperti ini setengah lingkaran. Kemarin saya lihat tugasnya masih ada yang buat lingkaran itu jangkanya sepertinya bermasalah gitu ya. Jadi ada yang bergelombang, ada yang tebal tipis, nggak rapi begitu ya. Itu nanti dicek lagi ya jangkanya gitu ya, dan cara menggunakannya itu harus yang baik. Jadi sehingga rapih nanti dalam membuat bentukan-bentukan setengah lingkaran seperti yang ada di sini. Karena banyak ya, mulai dari yang gambar satu ini, gambar yang ini gitu ya. Hampir kebanyakan ada menggunakan jangka gitu ya. Nah, ini untuk garis dimensinya sudah sangat jelas begitu ya, tinggal diikuti dan juga bagaimana skalanya yang harus diikuti. Sepertinya tidak terlalu sulit begitu ya, karena tinggal mengikuti contoh gambar dan diarsir seperti biasa. Di sini juga sudah jelas menggunakan alat tulis apa.
gitu ya. Nanti mungkin jaraknya itu disesuaikan sebetulnya ya, antara jarak yang apa, yang paling gambar kiri, yang satu, kedua, ketiga, begitu ya. Memang tidak disebutkan ya jarak berapa begitu ya, tapi dibagi saja mungkin ya secara mungkin secara keseluruhan dulu, misalkan 5 gambar yang atas begitu ya, kemudian kira-kira panjangnya berapa, nanti dibagi 5 misalkan, atau dibagi 6 bidang seperti itu. Jadi nanti semua akan rapih terbagi dengan rata, tidak nanti semua menumpuk sebelah kiri, menumpuk sebelah kanan gitu ya, jaraknya tidak rapih begitu ya, itu disesuaikan, nanti kalian sendiri yang coba mengaturnya begitu. Ada pertanyaan mungkin? Kalau misalnya dari garis itu ke gambar geometrinya ada ketentuannya juga nggak Bu, panjangnya dari garis? Tidak ada ya di sini ya, disesuaikan saja. Mungkin sekitar 2 cm atau 3 cm mungkin ya. Baik. Jadi yang utama adalah yang sudah ada dimensinya gitu ya. Tapi untuk jarak-jarak yang lainnya disesuaikan. Gitu ya. Jangan lupa untuk tulisan skala-skalanya ini ditulis gitu ya. Jadi betul-betul sama seperti contoh yang ini. Asal jangan ditulis arsir 2B-nya ya. Itu lupa, arsir 2B-nya ditulis lagi, garis tebalnya ditulis lagi, itu jangan. Itu keterangan saja ya. Jadi ditulisnya ada skala, kemudian ini juga jangan, tidak usah ditulis 3 mm, 4 mm, ini tidak usah gitu ya. Yang keterangan-keterangan seperti ini tidak usah, tapi yang utama adalah garis, kemudian ini jarak dimensinya gitu ya, 750, 235, kemudian yang geometrinya juga garis-garis seperti ini gitu ya, dimensinya itu digambarkan. Ya. Ada lagi? Ibu, maaf mau tanya, kalau skala yang di kop isinya diisi atau tidak, Bu? Dikosongkan saja, karena ini skalanya beda-beda ya gitu ya. Jadi ini melatih kalian untuk membuat skala yang berbeda dalam satu gambar. Jadi kalau misalkan di realnya, kalau misalkan nanti membuat gambar denah misalkan, biasanya nanti gambar denah tuh 1:100 atau 1:200. Itu nanti di kop itu ditulis, seharusnya seperti itu. Jadi ada yang ditulis di gambar, ada juga yang ditulis di kopnya, gitu ya. Ada lagi? Ibu mau bertanya untuk cara mengarsirnya itu yang diagonal itu seperti apa, Bu? Kalau misal jarak 1 milinya itu di penggaris yang bawah gitu kan, kayak cara menggambar kemarin itu sangat dempet, Bu. Berbeda sama yang vertikal sama horizontal. Ya tidak apa-apa, jarak 1 mm dari kalau diambil menggunakan penggaris segitiga seperti kemarin tetap digunakan saja seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Kalau itu kan arsirannya tadi pakai pensil mekanik 2B, itu ukuran berapa ya, Bu? Ya, pensil apa? Pensil mekaniknya ukuran berapa, Bu? Ukuran berapa? Ukuran berapa 0,5. ya? 0,3. 0,5 aja ya. 0,5 ya. Boleh 0,5. Biasanya yang banyak dibeli mahasiswa kan 0,5 ya. Jarang-jarang yang 0,3 gitu atau 0,7 gitu. Jadi 0,5 aja yang banyak dipakai gitu. Nggak semua merek mengeluarkan 0,3 soalnya. Kalaupun tulisan-tulisan ini mau menggunakan garis bantu tipis itu boleh ya. Jadi kalau misalkan untuk biar terlihat rapi, mangga kalau misalkan mau dibuat garis bantu tapi tipis saja gitu ya. Itu silakan. Ini mungkin tulisannya tebalnya berapa ya Bu ya? Ini belum ada ya? Atau disesuaikan? Menyesuaikan aja, Bu. Disesuaikan saja ya dengan, jadi proporsional juga nanti dilihat gitu ya antara tulisannya gitu ya dengan jarak garisnya. Ada lagi? Yang menulis huruf dan angka di gambar teknik skill yang sudah didapat di pertemuan sebelumnya dipakai lagi ya, garis-garis bantunya, bikin hurufnya, proporsi hurufnya, jaraknya dan sebagainya itu dipakai lagi. Iya. Termasuk di kop ya, iya, Bu. di kop. Saya lihat mahasiswa saya begitu di bidang gambarnya oke, tapi begitu di kop
kok hurufnya ini lagi miring ke kiri dan miring ke kanan. Mulai lagi ya Bu ya. Biasanya karena buru-buru, biasanya kop ini di akhir-akhir gitu ya. Jadi udah keburu-buru, terakhir ya sudah, yang penting diisi. Tapi hati-hati ya, sebetulnya itu juga dilihat, dinilai gitu ya. Oke, mungkin ada lagi untuk tugas? Izin bertanya, Ya. kalau untuk garis keterangannya itu pakai garis gambar yang tebal gitu atau pakai garis bantu yang tipis? Kasih Bu. Garis gambar. Yang Garis mana? Yang keterangannya yang kayak 600, 200, yang keterangan skala-skala itu. Pakainya garis tebal atau garis tipis? Garis tipis saja. Kalau misalkan tulisannya. Garisnya Ibu. Oh, penggaris. Ya, tadi kan garis tipis saja, mungkin H gitu. Tipis saja, begitu hanya garis bantu. Tapi dia tulisnya pakai 2B, tetap 2B mekanik gitu ya. Kasih Bu. Jadi mungkin ada 3 gradasi ya. Yang tipis sekali itu benar-benar garis bantu yang berharap tidak terlihat, itu benar-benar yang jadi kayak benar-benar garis bantu untuk Anda membuat tulisan skala atau Anda menuliskan angka-angkanya supaya 15 itu berjajar rata begitu, ada garis bantu. Lalu tingkatan kedua mungkin ada garis dimensi yang relatif lebih jelas dibanding dengan garis bantu. Lalu kemudian arsir yang di tengah itu loh, arsir yang mengisi bangunnya. Lalu kemudian yang paling tebal itu adalah outline, garis outline-nya. Ini ya, garis putus-putus ini ya Bu ya? Garis outline, oh ya itu garis juga. Outline yang tebal, paling tebal. Outline-nya paling tebal, yang di luar. Kan yang ini yang putus-putus ini mungkin 2B saja mungkin ya? Ya. Kalau garis outline itu kalian bisa pakai 4B gitu. Ya. Itu menunjukkan bidang yang terpotong, bidang terluar yang terpotong. Mungkin ada lagi tambahan rekan-rekan mahasiswa atau Pak Aldis, Pak Agara, mungkin ada masukan terkait dengan penugasan di semester sebelumnya atau tahun sebelumnya, kira-kira di aspek atau di sisi mana tuh mahasiswa yang biasanya rada-rada luput gitu atau rada-rada lengah tuh ketika bikin apa? Izin menambahkan mungkin Bu Ilham. Enggak, Pak Agara. Ini untuk, kan kalau misalnya kita melihat yang di bagian atas ini kan sudah jelas ya. Kalau ini kan sudah jelas ya, ada ukuran jaraknya dari samping berapa gitu ya. Dan dari atasnya berapa gitu. Nah, kalau di semester lalu itu, saat penggambaran bidang gambar yang di bawah ini, mahasiswa cenderung membuatnya bagaimana ya? Cenderung membuatnya itu tidak diperhitungkan gitu, jarak satu sama lainnya. Ada beberapa mahasiswa yang semua gambar mepet ke kiri gitu ya, sehingga di bagian kanannya jadi kosong gitu. Nah, itu dihindari ya yang seperti itu. Jadi buat sedemikian rupa bagaimana agar penempatan masing-masing objeknya itu tersusun dengan baik dan rapih gitu, dan mengisi bidang gambar seluruhnya. Itu karena itu juga akan ya, tentunya mempengaruhi penilaian kami terhadap pekerjaan kalian gitu. Dan kalau misalnya semuanya mepet ke kiri atau semua semua objek gambar mepet ke kanan, itu kan jadinya kurang enak untuk dilihat ya. Jadi diperhitungkan lagi bagaimana pemosisian setiap objek gambarnya agar bisa proporsional dan mengisi bidang gambar. Gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan, Bilham. Enggak, terima kasih. Jadi rekan-rekan mahasiswa sebelum menggambar itu kalian harus tahu dulu kan berapa sih ini benda yang akan saya gambar atau berapa panjang sih ini kira-kira garis yang akan saya taruh di situ, yang akan saya tarik di situ. Nah, kalau yang bawah itu kan Pak Agara tadi udah ngasih wanti-wanti ini, jangan sampai semua mepet kiri sehingga di kanannya kosong. Anda tahu Anda akan punya 10 benda dan masing-masing Anda bisa buatkan dulu kotak imajinernya ya, pakai garis bantu ya Bu Kunti ya.
Oh, Iya, tadi dibagi 5 bidang mungkin gitu ya, atau seperti tabel gitu ya, buat tapi tipis gitu. yang tidak terlihat gitu. Jadi jangan udah dibuatkan kayak tabelnya, begitu mau dihapus nggak bisa diusap-usap gitu, malah jadi kotor gitu ya. Jadi ya gitu. Jadi berstrategi gitu. Pak Aldis mungkin ada tambahan berdasarkan apa ya pengalaman kita di semester sebelumnya, Pak? Ya Bu, mungkin sedikit Bu, menegaskan kembali untuk arsiran ya, mohon dibuat lebih tipis daripada outline karena setiap tahun pasti kasusnya selalu berulang begitu, ketebalannya itu hampir sama. Yang untuk yang benda, lalu untuk yang garis itu juga sama biasanya karena mungkin belum terbiasa dengan penekanan garis ya, jadi tebal antara garis dimensi dengan garis yang memang yang sebagai ukurannya itu, nah itu mungkin tebalnya hampir sama gitu, padahal harusnya berbeda begitu. Gitu. Lalu jangan lupa ada stripnya ya, ada stripnya untuk menunjukkan panjang garisnya begitu. Ya mungkin itu saja Bu Ilham, sedikit saja. Iya, terima kasih Pak Aldis, Pak Agara, Ibu Kunti. Rekan-rekan mahasiswa, apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa ini simpel aja ya, tugasnya masih simpel. Silakan bisa langsung jump in untuk dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan diposting di WA Group. Nanti kami akan coba untuk balas siapa yang available nih ya, baik Bu Kunti, Pak Agara, atau Pak Aldis, atau saya di WA Group. Lalu kemudian nanti di akhir hari Anda posting, saya minta tolong Bu Kunti untuk siapkan subfolder ya Bu, untuk submission masing-masing. Nanti sore ya. Nanti sore, di schedule aja Bu, misalnya dibuat sekarang, lalu munculnya nanti jam 5 gitu. Oh, iya. Karena biasanya kalau saya lupa tuh, biasanya kalau misalnya udah selesai terus saya lupa ini tiba-tiba nanti ada anak WA, Bu, foldernya belum ada gitu. Tapi biasanya kita siapkan saja subfoldernya untuk terschedule muncul di jam berapa sesuai kita ini. Nggak apa-apa sih Bu, saya langsung aja. Cuma mungkin ngingetin sedikit, itu kan sudah dibagi kelompok gitu ya. Mungkin biar kita nggak pusing nanti dibuka ternyata nggak ada attachment-nya. Biasanya mereka tuh nggak mau terlihat missing. Jadi di semua kelompok tuh di submit, padahal tidak ada attachment sama sekali. Jadi yang bukan kelompoknya itu tidak usah tidak usah submit tanpa ada tugasnya gitu ya. Biarkan saja missing gitu ya di kelompok yang lain. Jadi hanya isi di kelompoknya masing-masing. Karena nanti kita bingung, ini sepertinya bukan kelompok saya tapi submit gitu ya. Tapi saya pikir kok nggak ada attachment gitu ya. Kan saya harus cek kembali ke daftar mahasiswa yang memang betul bimbingan saya. Mungkin seperti itu Bu. Jadi mengingatkan jangan 2 kali atau semuanya di submit gitu ya. Jadi jangan submit ke 4 subfolder ya, rekan-rekan. Nanti bingung para dosen ya. Jadi submit aja di foldernya Anda. It's okay. Misalnya siapa? Ahmad Asep Arianto, anak bimbingnya saya misalnya. Submit aja di folder saya, nggak usah submit di folder Pak Aldis, Pak Agara, dan Bu Kunti sekaligus. Biarin aja itu tulisannya missing di sana, tapi kan pencatatan tugasnya itu ada, submission tugasnya, pencatatannya itu ada di masing-masing dosen pembimbing gitu, di kelompok masing-masing. Jangan lupa juga rename file Anda ya, sesuai dengan ketentuan renaming file yang sudah kita berikan, Pak Aldis berikan di awal kuliah. Lalu apalagi yang missing? Oh, kekurangannya Google Classroom ini adalah kita tidak bisa tutup submission ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi banyak, biasanya kalau submitnya on time tidak akan ada email ke emailnya para dosen yang menjadi pemegang di Google Classroom, tapi begitu telat itu nama-nama Anda itu ada loh, kan kalau HP saya atau Pak Aldis, Pak Agara, Bu Kunti itu connected, dan sengaja memang tidak saya matikan notifikasinya itu. Jadi begitu yang submission-nya late itu nama-namanya akan muncul di saya, oh ini telat, oh ini telat, oh ini telat gitu. So you got our attention. So try not to get our attention like
in that way, the negative way, gitu ya maksud saya. Jadi submit aja pas sebelum deadline-nya, biar nggak notified. Ada lagi? Enggak, kalau misalnya sudah, rekan-rekan mahasiswa silakan langsung mengerjakan, submit progresnya nanti sore. Harapan saya sih submit nanti sore jangan kop doang ya. Iya Bu, kemarin juga cuma 2 kotak Bu, tanpa isi. Iya, jadi saya lihat submit yang jam 5 sore, yang disubmit cuma 1 baris gitu. Atau cuma garis bantunya doang. Ya sayang gitu, tugasnya kan gampang. Jadi silakan submit di materinya gitu, kerjakan dulu bagian yang materi pentingnya gitu, sehingga Anda bisa punya pertanyaan kalau misalnya kepentok gitu atau ada pertanyaan itu bisa ditanyakan di hari ini gitu. Lalu kemudian untuk kelompok saya kayaknya asistensinya itu di hari, kalau nggak Kamis, hari Jumat ya. Soalnya kalau udah ke hari Sabtu itu udah terlalu deket ke submission gitu. Saya suka nggak tega kalau misalnya ada yang submit salah, terus saya minta ganti dengan waktu yang sangat mepet. Jadi lebih baik asistensinya itu di hari Kamis atau di hari Jumat. Sehingga kalau ada apa-apa masih bisa perbaiki. Jadi jangan bombardir saya dengan gambar di hari Sabtu dan hari Minggu. 1, saya nggak kerja di hari Sabtu atau di hari Minggu, kecuali terpaksa. 2, itu udah terlalu mepet dengan submission. Saya tidak akan tega untuk crossing itu, terus minta Anda perbaiki semua dari awal. Gitu ya. Jadi nanti hari Kamis bikin janji untuk asistensi. Mungkin hampir sama juga dengan kelompok Bu Kunti, Pak Agara, dan Pak Aldis mungkin. Kita mencoba untuk work-life balance begitu ya. Jadi kalian jangan minta asistensi di hari Sabtu atau di hari Minggu, karena di hari Sabtu atau di hari Minggu Bapak Ibu dosen itu posisinya tidak bekerja kalau tidak terpaksa. Begitu. Jadi kami ada penugasan-penugasan lain di hari Sabtu biasanya, itu terkait dengan kegiatan-kegiatan mitra dari luar dan sebagainya. Itu jadi waktunya teralokasikan untuk itu, dan hari Minggu itu adalah hari istirahat gitu, untuk bisa kita recharge lagi untuk ngajar lagi dari Senin sampai ke Jumat malam ya, Pak Aldis ya. Pak Aldis sampai malam kan Jumat. Oke, itu saja rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih banyak Ibu Kunti, Pak Agara, dan Pak Aldis. Mangga kita standby di WA Group untuk menjawab pertanyaan mahasiswa kalau misalnya mereka ada pertanyaan terkait dengan penugasan ini. Maybe mereka akan mulai start pertanyaan mungkin di sekitar jam 3:30 begitu ya Pak. Jadi di antara kita siapa yang bisa balas duluan, mangga aja silakan kita reply. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Pak, masih Bu.